Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada hari ini saya akan membahas mengenai like app dan pro like yang banyak diminta oleh teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat like app terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya langsung sambung dengan membahas pro like. Simak terus video ini sampai akhir supaya Anda mendapatkan pemahaman yang jelas dan kemudian hari Anda juga bisa melakukan analisa serupa seperti saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lovers and haters, like app dan pro like diklaim sebagai aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang dengan cara mudah. Kita akan lihat sebentar lagi apakah benar klaimnya demikian atau jangan-jangan mereka berdua ini nggak beda dengan aplikasi-aplikasi money game yang sudah tewas seperti JD Union, Alimama Palsu, SN, Share4Play, Global Mall, Goin, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita lihat terlebih dahulu siapa itu like app. Like app itu tidak jelas buatan siapa, walaupun di sejumlah media, nanti kita akan bahas juga kenapa diberitakan di media. Disebutkan itu produk dari perusahaan bule. Di situ dikatakan CEO-nya namanya lucu di sini, Timofey Smirnov, seperti merek minuman. Dan CTO-nya atau Chief Technological Officer namanya Robert Thompson. Dari namanya ini jelas sepertinya, bukan sepertinya lagi, dari namanya orang bule. Nah, inilah kesan yang ditunjukkan bahwa oh ini perusahaan asing loh. Perusahaan bonafit. CEO-nya aja orang bule. CTO-nya juga orang bule. Nah, nanti kita lihat apa sebenarnya sih nama perusahaannya. Jangan-jangan perusahaannya perusahaan kaleng-kaleng juga. Oke, di sini kita lihat bahwa semua pemain like app tidak tahu sebenarnya nama perusahaannya apa, kantornya di mana, dan juga dia tidak terdaftar di OJK. APK-nya juga tidak tersedia di Play Store. Inilah ciri-ciri aplikasi yang berbahaya. Aplikasi seperti ini bisa menyadap password mobile banking Anda, password media sosial, email, dan lain-lain dari handphone Anda. Nah, like app seperti aplikasi-aplikasi yang serupa yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu Like Share dan WPP yang sudah almarhum, meminta pemainnya untuk like, share, subscribe, atau follow postingan-postingan di Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram. Nah, kemudian setelah pemainnya selesai melakukan misi, diminta untuk mengirimkannya dengan men-screenshot terlebih dahulu. Nah, lucunya, screenshot apa saja, mau itu foto anjing Anda, rumah, mobil, pacar, bunga, apapun yang Anda kirim, pasti diterima. Ini jelas bahwa tugas yang dimintanya adalah tugas bohong-bohongan. Nah, like app ini memberikan imbalan kepada pemainnya yang melakukan misi yang bervariasi. Mulai dari yang paling murah yaitu di kelas VIP 0, nanti kita akan bahas lagi, yaitu cuma Rp750 per misi. Sampai yang paling tinggi di VIP 5, yaitu Rp5.500 per misi. Oke. Komen saya sama seperti ketika saya mereview Like Share dan WPP yang sudah almarhum. Di sini saja kalau Anda cerdas sedikit saja, Anda bisa bertanya, dari mana sebenarnya like app itu bisa membayar orang Rp750 yang termurah di VIP 0 sampai Rp5.500 per misi di VIP 5, padahal mereka tidak menerima uang 1 sen pun dari postingan-postingan yang di like oleh para pemainnya. Nah, jadi ini aneh. Lagi pula klaim dari like app bahwa mereka sudah bekerja sama dengan Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram untuk meningkatkan rating bla bla bla. Itu adalah juga omong kosong. Nanti saya akan terangkan maksudnya apa itu omong kosong. Nah, kemudian dikatakan juga tadi yang saya seperti sudah sebutkan, perusahaan-perusahaan raksasa tadi, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok bekerja sama dengan like app, itu klaim yang tidak berdasar. Mana mungkin perusahaan raksasa yang sudah ngetop
mempercayakan Like App yang baru muncul beberapa minggu untuk menaikkan kredibilitas perusahaan raksasa ini, atau membantu para YouTuber, Facebooker, Instagramer, atau TikTokers. Tidak mungkin. Jadi mohon maaf, kalau saya harus berkata kasar sekali lagi, orang yang percaya bahwa Like App ini dibayar oleh mereka yang postingannya di like, share, dan subscribe, itu bukannya bodoh. Bodoh banget. Kenapa? Anda cobalah like, share postingan Anda sendiri di Facebook. Anda kan tidak berbayar kan? Ke Like App kan? Nah, bagaimana Anda bisa like, share, dan subscribe atau follow postingan Anda atau anak Anda atau istri Anda kirim sebagai bukti misi dan dibayar? Kan mereka tidak bayar kepada Like App. Dari mana mereka membayar? Tentu dari uang Anda sendiri dan uang orang-orang yang Anda rekrut di bawah Anda. Nah, sebenarnya Like App ini nggak lain dari copy paste tapi dirubah-rubah sedikit dari aplikasi yang sebelumnya, yaitu Like, Share, dan WPP. Cuman namanya, kelasnya dirubah mulai dari VIP 0 sampai VIP 5. Oke? Nah, artinya ini juga aplikasi kaleng-kaleng yang cuman kopas dari Like, Share, dan WPP idenya. Nah, menarik di sini. Like App pertama kali dia launching kira-kira di pertengahan September, dia memperkenalkannya dengan harga awal yang murah banget. Nah, setiap kelas mulai dari VIP 1 sampai VIP 5, kalau VIP 0 itu kan gratis. Itu dia janjikan uangnya balik modal tidak sampai 1 bulan, dan setelah itu untung terus sampai 1 tahun. Nah, nanti kita lihat tidak sampai kira-kira 3 minggu, akhirnya Like App harus mengganti struktur harga keanggotaannya. Sebab kenapa? Kalau dia teruskan dengan harga lama, dia sudah tutup. Karena tidak mungkin dalam waktu beberapa hari sudah memberikan orang keuntungan, seperti halnya Like, Share, dan WPP. Akhirnya dia ganti dengan harga baru. Sebentar kita akan lihat harga barunya. Anda bisa lihat di sini di tabelnya harga baru yang diperkenalkan oleh Like App baru beberapa minggu. Di sini dikatakan VIP 0 tetap tidak harus membayar, tapi harus menyelesaikan misi 3 kali sehari yang setiap misinya dibayar Rp750. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau VIP 0 meskipun gratis, tapi sekarang kabarnya VIP 0 sudah tidak dibayar lagi. Nah, keanggotaan ini kalau berbayar mulai dari VIP 1 sampai VIP 5, sebentar kita akan lihat, itu biaya untuk setahun. Tapi percumalah biaya setahun. Beberapa bulan dari mulai launching, aplikasi seperti ini pastinya kabur, tutup. Nah, oleh karena itu, karena VIP 0 tidak dibayar lagi, orang naik menjadi VIP 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, di sini Like App sering melakukan promosi. Promosi yang pernah dilakukan adalah jika Anda bayar keanggotaan VIP 1, Anda dipromosikan langsung ke VIP 2. Anda bayar VIP 2 naik VIP 3. Bayar VIP 3 jadi VIP 4. VIP 4 jadi VIP 5. Nah, ini strategi yang menarik supaya menarik orang lebih cepat lagi. Nah, kemudian di sini juga Like App memberikan imbalan ketika Anda merekrut orang. Kalau istilah saya bukan merekrut orang di sini, menjerumuskan orang. Karena setiap kali Anda menjerumuskan orang masuk ke dalam Like App, Anda dapat bayaran. Kenapa Like App memberi Anda bayaran? Karena orang yang Anda rekrut itu nantinya yang akan membayar Anda. Maka Anda diberi imbalan supaya terus merekrut, terus menjerumuskan orang. Nah, oleh karena itu, kita lihat di sini marketing plan-nya. VIP 1 Anda harus bayar atau melakukan top up 450.000. Anda mengerjakan 8 misi sehari dengan imbalan 1.500 per misi, sehingga per bulan Anda dapat 360.000. Artinya dengan modal 450.000 sebulan, Anda cuma dapat 360.000. Anda tidak balik modal dalam 1 bulan. Bagaimana jika dalam 1 bulan tiba-tiba di minggu kedua Like App ini kabur atau scam? Uang Anda tidak kembali. Padahal di harga yang lama, Anda cukup sekitar 19-20 hari, uang Anda kembali. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia terus memakai harga lama, Like App sudah tutup sejak minggu lalu. Tapi dia ganti dengan harga lama supaya dia bisa bernapas lebih.
Kemudian kalau Anda naik dari VIP 1 ke VIP 2, biayanya itu 900.000. Anda harus mengerjakan 12 misi sehari dengan pendapatan per misi 2.000, sehingga per bulannya 720.000. Sama, belum balik modal dalam sebulan. Modal 900.000, Anda cuma balik 720.000 dalam sebulan. Kecuali Anda rekrut orang lah. Nanti saya kasih jelas lagi mengenai biaya rekrut atau penjerumusan. VIP 3 biayanya 1,8 juta. 20 misi sehari dengan imbalan 2.500 per misi, pendapatan bulanannya hanya 1,5 juta. Tetap tidak balik modal. Nah, yang mana yang balik modal dalam sebulan? VIP 4 dan VIP 5. VIP 4 biayanya 3,6 juta. 30 misi sehari, imbalannya 5.000 per misi, pendapatan bulanannya 4,5 juta. Artinya tidak sampai sebulan Anda sudah untung dan balik modal. Nah, VIP 5 yang paling tinggi biayanya adalah 5,4 juta. 45 misi sehari, imbalannya Rp5.500 per misi, pendapatan bulanannya 7.425.000, balik modal dan untung dalam waktu sebulan. Seperti saya katakan tadi, biaya ini yang Anda keluarkan berlaku untuk 1 tahun. Artinya setelah Anda untung untuk VIP 4 dan VIP 5, kita sebut aja VIP 4 lah misalnya. Setelah Anda untung, kemudian di bulan kedua terus sampai bulan ke-12, Anda setiap bulan dapat di VIP 4 itu 4,5 juta. Jadi kalau Anda kalikan pendapatan Anda selama 12 bulan, itu sama saja dengan 4,5 juta kali 12 alias 54 juta per tahun. Nah, Anda harus bertanya, dari mana dia bisa menjanjikan Anda pendapatan setahun 54 juta, padahal dia tidak dibayar sama orang-orang yang postingannya Anda like. Kecuali Anda rekrut orang terus, supaya bisa menghidupkan Anda. Ini yang namanya money game ala Ponzi. Makanya tadi saya katakan, setiap kali Anda merekrut orang, sebenarnya Anda menjerumuskan dia, bukan memberi rezeki kepada dia. Nah, jelas strategi seperti ini memancing orang untuk tidak ada di VIP 1, 2, dan 3, tapi langsung ke VIP 4 atau ke VIP 5. Karena VIP 1, 2, dan 3, balik modalnya harus lebih dari 1 bulan. Nah, ini akal-akalan buaya daratnya Like App. Kenapa? Supaya setiap orang langsung main di VIP 4 atau VIP 5 sebanyak mungkin, dia dapat uang sebanyak mungkin, supaya kaburnya juga membawa uang sebanyak mungkin. Kemudian kita lihat lagi di sini ada yang namanya komisi perekrutan atau istilah saya komisi penjerumusan orang ke dalam permainan ini. Anda dapat 10% sebagai upah penjerumusan orang di level 1 langsung di bawah Anda. Anda dapat 5% di level 2, orang yang di bawah Anda. Kemudian di level 3, 3%. Begitu juga Anda dapat komisi misi. Untuk orang yang Anda rekrut langsung di bawah, Anda dapat 3% dari hasilnya dia, dari misinya dia. Kemudian di level 2 Anda dapat 2%, di level 3 Anda dapat 1%. Tapi banyak yang berkira, Pak, toh kan banyak yang dibayar, Pak. Banyak kesaksian, ada beberapa video di YouTube, kecuali video Bapak. Itu menunjukkan bukti, ya tentu mereka dibayar, karena ada 2 kemungkinan. Mereka kaki tangan dari Like App, atau mereka yang pertama-tama. Sehingga mereka mendapatkan uang itu. Gak heran. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, tidak ada orang yang mau join. Tentu harus ada pemanis supaya orang ada join. Kemudian ada lagi yang berkira, Pak, ini kan ada di berita-berita, Pak, ada dia sejumlah media nasional lah. Kita lihat sini contoh salah satu, di Liputan 6. Ini gak heran. Tapi saya acungkan jempol untuk strategi ini. Ini adalah strategi ketika Anda meluncing sebuah produk. Ketika saya misalnya meluncing sebuah produk, saya bikin sebuah press release untuk sebuah press conference. Saya sebarkan dulu ke wartawan, kemudian saya tentukan di mana saya akan melakukan produk launchingnya. Sebelum pandemi, biasanya produk launching itu dilakukan di satu tempat secara fisik. Misalnya di hotel atau di sebuah mall misalnya. Nah, karena pandemi, pastinya launchingnya tidak fisik, mungkin online atau apa, tapi press release-nya sudah disebar ke media-media. Nah, media senang menerima press release, ini ada produk baru, tanpa diperiksa saja dia, ini produk canggih, diberitakan, masuk ke dalam berita-berita itu tidak aneh. Tapi yang Anda bisa lihat di sini, itu backdropnya bahasa Indonesia, tapi orang-orang yang duduk di bawahnya itu ada orang hitam, berapa tuh? Ada 4, ada orang bule, ada orang Asia 2, itu pun bukan orang Indonesia. Artinya itu bukan launching di Indonesia, itu cuma foto editan supaya terkesan keren gitu ya. Nah, di sini yang lucunya foto dari CEO-nya
Smirnov tadi dan si Thomson CTO-nya tidak dimunculkan. Kemudian di press release-nya juga disebutkan Smirnov itu sebagai CEO dari Like App dan Thomson itu sebagai CTO dari Like App. Ini lucu. Like App itu adalah nama produk, bukan nama perusahaan. Nama perusahaannya harusnya ada. Harusnya disebut Smirnov, CEO dari PT ABC, bukan CEO Like App, tapi whatever lah. Nah, kelebihan dari Like App ketimbang Likeshare dan WPP, mereka menarik biaya yang lebih murah. VIP 5 kelas tertinggi di Like App ini hanya 5,4 juta dibanding aktor di Likeshare yang 18 juta. Sehingga ini lebih menarik minat banyak orang karena cukup uang yang lebih kecil, sepertiga. Nah, juga misinya juga tidak terlalu banyak. Apalagi mereka terus-menerus melakukan promo-promo seperti yang saya katakan tadi. Pada saat saya buat video ini, mereka membuat suatu promosi lagi. Anda bayar biaya VIP 4, Anda bisa masuk ke VIP 5. Nah, di sini Like App menurut catatan saya sudah berjalan sekitar 5 minggu. Menurut hitung-hitungan saya, dalam 1-2 minggu, aplikasi ini masuk ke masa saturasinya, titik jenuh, di mana orang-orang sudah sulit lagi merekrut bebek-bebek dungu di bawahnya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar, sengaja saya buat demikian supaya Anda sadar kalau Anda adalah bebek-bebek dungu itu. Nah, apalagi orang-orang yang sudah sering dengar channel saya semakin dicerahkan, dicerdaskan, maka saturasi itu akan lebih cepat terjadi. Nah, kita lihat di sini. Yang seperti saya katakan tadi, siapa itu sebenarnya yang namanya Like App? Nah, saya ada beberapa hasil jepretan saya melalui suatu situs yang namanya whois.com. whois.com. Nah, melalui whois.com itu atau whois.com, www.whois.com, Anda bisa cek seluruh domain yang ada di dunia. Nah, hasil cek saya ambil contoh saja seperti ketika saya membedah Likeshare dan WPP, saya ambil contoh klikbca.com. Seperti Anda bisa lihat, di sini klikbca.com jelas diregister pertama kali pada tanggal 9 Maret tahun 2000. Siapa pemiliknya? Jelas, PT Bank Sentral Asia. Di sini cara Anda mengecek sebuah domain. Oke, kemudian mari kita lihat domain yang dipakai oleh Like App. Dia pakai namanya hello2048.com. Anda lihat di sini. Ini saja sudah aneh. Kok namanya keren Like App tapi domainnya hello2048. Kita lihat siapa pemiliknya. Nah, di sini mulai menarik. Disebut pemiliknya Super Privacy Service Limited. Nah, lucunya di sini addressnya disebutkan di California. Padahal kalau perusahaan yang belakangnya LTD atau Limited itu ciri-ciri perusahaan yang ada di UK, Inggris. Nah, penelusuran saya terhadap Super Privacy Service Limited ini menyatakan perusahaan ini sudah tutup. Anda lihat juga emailnya juga aneh. Masa emailnya hello 2048 bla 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 super privacy. Coba Anda cek lah, Anda masuk ke superprivacyservice.com, tidak bisa diakses. Artinya ini email bohong-bohongan. Nah, Anda bisa lihat di sini. Super Privacy Service Limited yang alamatnya di Slington House, Rankin Road nomor 6 yang ada di London. Status perusahaannya Anda bisa lihat yang saya lingkari merah sudah tutup. Nah, Anda lihat lagi di Google Map yang saya screenshot ini. Di situ tempat kantornya ada di mana? Ada di mana? Di UK, di London, bukan di California seperti yang ada di hello2048.com yang ditunjukkan oleh whois.com. Nah, jadi jelas di sini bahwa ada yang tidak benar. Nah, menariknya lagi, saya buka satu website yang namanya likeapp.net.
suatu situs berbahasa Indonesia yang mempromosikan LikeApp.net. Anda lihat di sini, di halaman paling bawah di Contact Us. Di situ ada yang saya lingkari merah. Di situ disebutkan seakan-akan LikeApp Indonesia itu sudah berdiri dari tahun 2019. Ya kan? Mari kita lihat domain dari LikeApp.net yang dipakai untuk mempromosikan LikeApp ini di Indonesia. Anda lihat di sini, LikeApp.net melalui whois.com. Di situ Anda bisa lihat kan? Domain ini diregistrasi pada tanggal 29 Agustus, sekitar 2 bulan lalu. Tapi dia melakukan pembohongan publik di websitenya seakan-akan sudah berdiri dari tahun 2019. Ini juga menjelaskan praktek bisnis tipu-tipu yang tidak benar. Oke, nah dari sini saja Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh LikeApp ini adalah sebuah bisnis yang tidak jelas, kamuflase, hanya untuk mengeruk keuntungan. Nah, bagaimana dengan ProLike? Nah, menarik ProLike ini. Anda bisa lihat di tabel sini, marketing plan dari ProLike. Saya tidak usah bahas satu persatu ya, karena sama saja dengan LikeApp, polanya sama. Tapi menarik di sini, ProLike masing menggunakan harga yang seperti LikeApp harga lamanya, yaitu di setiap tingkatan kecuali yang gratis semuanya balik modal sebelum 1 bulan. Ini adalah strategi untuk cepat merekrut orang. Tapi kalau ProLike terus-menerus mempertahankan harga lama seperti ini, dia tidak akan lebih dari seminggu akan bisa hidup. Dugaan saya ProLike akan mengganti harga seperti halnya yang dilakukan LikeApp, sehingga hanya yang kelas yang tertinggi saja yang balik modal cepat. Kalau dia tetap pertahankan, maka dia akan segera kolaps ProLike ini. Oke, karena tidak mungkin perusahaan memberikan payout atau pembayaran yang sedemikian besar kalau rekrutmen tidak terjadi. Untuk supaya bisa bernapas, dia harus kurangi payoutnya, yaitu dibuatlah level-level yang 1, 2, atau 3 yang di bawah itu tidak kembali modal dulu dengan cepat. Nah, kita lihat lagi melalui whois.com. Siapa itu ProLike? Nah, ProLike di sini dia menggunakan domain yang namanya prolike.cn. Kita lihat di sini prolike.cn. Di sini jelas prolike.cn itu ada di China karena .cn itu artinya China. Kita lihat siapa pemiliknya, nggak jelas. Bahasa Mandarin di situ. Kalau saya baca di sini, pemiliknya nama orang, Guo Yong. Bukan nama perusahaan. Lucu kan? Masa ada sebuah bisnis cuman ditaruh namanya. Ini juga tidak dikenal orang siapa Guo Yong ini. Oke? Dan dia juga Anda lihat menggunakan email qq.com. Itu email gratis milik Tencent di China. Masa perusahaan seperti ini pakai email gratis? Anda harus pertanyakan kan? Nah, kemudian Anda lihat juga yang dipakai oleh ProLike, yaitu satu lagi, prolikeid.com. Di prolikeid.com, seakan-akan untuk menegaskan bahwa ProLike juga sah di Indonesia, Anda lihat juga siapa pemiliknya. Nggak jelas. Nggak jelas. Tidak disebutkan juga kantornya di mana. Tidak disebutkan kantornya di mana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang suka salah melihat informasi seperti ini. Dia hanya melihat kapan dia expired. Yang disebut expired, contoh yang di prolikeid.com ini, expirednya itu tanggal 18 September 2021. Artinya itu expired dari domain, bukan expired dari bisnis. Kadang-kadang di grup-grup Telegram yang saya baca adalah, oh tenang aja ini masih lama, masih setahun expirednya. Bukan, itu expired dari domain, bukan expired dari bisnis. Bisnisnya menurut perhitungan saya paling 1-2 minggu dia akan collapse. Oleh karena itu saran saya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, jika Anda ada di dalam permainan ini, segera tarik uang Anda selama Anda punya kesempatan. Karena seperhitungan saya, dalam waktu 1-2 minggu,
mereka akan tutup. Siapa dulu yang akan tutup? Menurut perhitungan saya, kalau Prolike tidak merubah harganya, dia yang lebih dulu tutup ketimbang Like App. Tapi kita lihat saja. Nah, di sini juga kita lihat kesalahan dari Prolike. Dia memberikan komisi penjerumusan dan komisi misi yang lebih besar. Yang bisa Anda lihat tadi di tabel yang saya perlihatkan. Di sini juga kesalahan dari Prolike yang saya prediksikan akan tumbang lebih cepat ketimbang Like App. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari lovers and hater. Nah, kembali lagi saya tegaskan, permainan ini jelas adalah money game ala Ponzi. Money game ala Ponzi. Sekali lagi, jika Anda ada di permainan ini atau saudara Anda, teman Anda, kerabat Anda main di permainan ini, silakan share video ini supaya mereka tercerahkan dan mereka boleh sadar dan segera menarik uang mereka sebelum keduanya kolaps. Demikian tips saya pada kesempatan ini. Terima kasih.